Halo semuanya, kembali lagi di LKW Channel ya. Kita akan belajar Alkitab lagi. Sekarang kita akan belajar tentang Emerging Word of Prophecy atau firman nubuatan atau nubuatan yang lebih pasti, yang pasti, sangat pasti nubuatannya. Oke, jadi sekarang kita akan mulai ayatnya di Hosea 6 ayat 6. Dan di sini itu kita lihat bahwa Tuhan itu lebih desire, lebih menginginkan, lebih menganjurkan untuk lebih menginginkan mercy atau karunia, kasih karunia, dan bukan korban bakaran. Dan juga Tuhan itu lebih desire, lebih menganjurkan atau lebih menginginkan knowledge of God, yaitu pengetahuan tentang God, yaitu kita tahu yaitu adalah mengetahui bahwa Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan, atau Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Bapa, dan hanya ada satuan, yaitu Yesus, dan mereka berdua itu adalah Tuhan, sama-sama God. Tapi memang hanya ada satu God, tapi mereka berdua ini adalah God. Itu penting kalau sebelum ngerti tentang itu bisa nonton video sebelumnya lagi. Dan itu biar nggak terlalu bingung, biar nggak acung ngomong gimana gitu. Itu jadi satu oknum, berarti kok itu oknum yang adalah God oknum Tuhan itu hanya ada satu, tetapi yang alamiahnya yang karakteristiknya, yang jenisnya itu, yang spesiesnya itu Tuhan, God, yang atau yang pencipta, itu ada dua oknum gitu ya. Nah, mereka berdua bisa menciptakan. Walaupun Yesus memang dia menciptakan karena Bapanya, karena Bapa yang bisa menciptakan, tapi Bapa menciptakan melalui Anak. Oke, ya. Nah, jadi kita di sini akan mengambil mercy-nya. Jadi kita itu lebih dianjurkan, Tuhan menginginkan itu mercy, itu kasih karunia. Dan di Exodus 33 18 sampai 19 atau di keluaran 33 ayat 18 sampai 19. Dulu. Dan di situ Musa lagi berbicara atau lagi conversation tentang berbincang dengan Bapa melalui anak, dan dengan anak lah, yaitu satu-satunya Tuhan. Nah, itu Musa berkata, tunjukkanlah glory Engkau, tunjukkanlah kemuliaanmu, tunjukkanlah kemuliaan Engkau. Kasih tahu deh, tolong, boleh gak kasih tahu glorinya Engkau, kemuliaannya Engkau. Aku mau tahu apa sih, aku mau tahu glorinya Engkau, kemuliaannya Engkau. Jadi tunjukkanlah glorinya Engkau. Itu cuma tambahnya biar jelas. Nah, jadi kata tunjukkanlah glorinya Engkau, artinya Musa ingin tahu ya, minta ditunjukkan. Oke. Nah, saat Musa minta ditunjukkan glorinya, lalu yang adalah satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, itu berkata, aku akan mengungkapkan semua kebaikanku dan namaku dan graceku dan kasih karuniaku
Oke. Nah, jadi sekarang ya dapat indikasi bahwa di Exodus ketiga 18 sampai 19 di situ bahwa glory-nya itu adalah goodness-nya dan namanya dan grace-nya dan mercy-nya. Oke. Jadi mercy ini itu adalah karakternya. Artinya, kenapa karakter? Ya karena ya apakahnya bukan karakter. Dia itu mulia, dia itu baik, dia itu mengasihi kita, kasih karunia. Apakah itu bukan karakter lah pasti kan? Jadi nama itu adalah karakter. Nah, kalau di Revelation 14 ayat 1 yang memiliki namanya God, namanya Bapa, namanya God, itu adalah Lamb dan juga 404 ribu orang 14.000 orang-orang itu tuh rata. Astaga, 144.000 itu maksudnya. Astaga, gitu ya, 444.000 itu mereka itu memiliki namanya Bapa. Tapi yang aku mau garis besar itu yaitu domba. Jadi domba ini memiliki namanya Bapa, karakternya Bapa. Nah, di kepalanya ya, di kepalanya, di dahinya, atau dahi itu pikirannya, dan di dahi itu kepala itu ditambahkan. Nah, di John 1 ayat 9, di Yohanes 1 ayat 29, ya tadi ayat Revelation itu wahyu ya, kalau buat yang orang yang nggak tahu. Nah, ini John 1 ayat 29. Di sini itu bahwa Yohanes bilang bahwa Yesus datang dan dia bilang, lihatlah, ini adalah dombanya Bapa. Jadi dombanya Bapa itu adalah Yesus, atau domba yang memiliki namanya Bapa itu Yesus. Oke. Nah, di Matius 22 ayat 36 sampai 37 itu bilang bahwa ada seseorang dari kepala hukum, dari yang membuat hukum manusia, itu bertanya kepada Yesus yang dia panggil master atau tuan, guru. Dia berkata, master, guru, apa sih hukum yang paling penting, yang paling harus terjadi, apa yang harus kita turutin, apa sih hukum yang harus paling ditegakkan, apakah hukum yang paling besar? Nah, lalu orang kepala hukumnya ini, kepala hukum manusia yang membuat hukum manusia ini saat bilang ke Yesus menjawab, hukum yang paling penting itu adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati
dan segenap jiwamu dan segenap pasti pernah dengar kan. Nah, lalu kita lihat love-nya apa? Kasih. Kan ini kan ini mengasihi kan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan Allah. Nah, ini 3:5-22 bahwa love ini, kasih ini adalah salah satu dari buah roh, buah dari roh, atau ini yang menghasilkan buah ini, dan buah ini dihasilkan oleh roh. Dan ini jadi kita punya kasih. Nah, kita kan harus mengasihi kan. Nah, mengasihi itu dihasilkan dari apa? Dari Yohanes 6:63, di Yohanes 6 ayat 63, saat Tuhan Yesus bilang, makanlah dagingku dan minumlah darahku, kan orang-orang di sana kan bingung. Lalu di ayat yang di 63 itu Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, karena kan kalau bahasa teman-teman baca sebelumnya itu murid-muridnya itu bingung, apa aja ini, kalau gara-gara ini banyak yang jadi nggak mengikuti Yesus lagi karena bingung. Lalu Yesus tahu kan, dia bisa tahu hatinya murid-muridnya, dan lalu Tuhan Yesus bilang pada murid-murid, berkata, firman bahwa daging itu tidak ada profitnya, tidak berguna, tidak ada keuntungannya mau makan daging aku. Atau yang Yesus saat sebelumnya itu dibilang bahwa karena dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Nah, itu membuat orang bingung, dan ternyata yang maksud Yesus bilang itu bukan dagingnya yang dimakan, karena daging itu nggak ada gunanya, tetapi firman yang Tuhan Yesus ucapkan, firmankan, itu yang berfirmankan kepada murid-murid, kepada semua orang, atau kepada Petrus di situ kan, itu adalah roh, dan itu juga adalah kehidupan. Oke. Lalu juga kita lihat sekarang di sini, word itu adalah ini. Di Yohanes 17:17, di John 17:17, di sini bilang bahwa kita itu disucikan melalui kebenaran, dan firman itu adalah kebenaran. Jadi firmannya ini itu adalah kebenaran. Jadi apa yang dibilang Yesus itu adalah kebenaran. Nah, kalau di ayat Mazmur 25 ayat 10 dibilang bahwa semua jalannya God, jalannya Tuhan, jalannya itu adalah mercy dan truth, adalah kasih karunia dan kebenaran. Dan mereka yang ada di jalannya itu mereka harus mengkeep covenant, harus memelihara janji covenant, dan juga mereka harus memelihara testimoninya. Jadi janjinya dan testimoninya atau kesaksiannya Yesus. Lalu di sini di Revelation 19 ayat 10, di sini bilang, di Wahyu 19 ayat 10 itu dibilang bahwa kesaksiannya Yesus, kesaksiannya Lord itu adalah spirit of prophecy, atau roh dari nubuat. Dan di 2 Petrus 1 ayat 19, di 2 Peter 1 ayat 19, situ bahwa prophecy atau spirit of prophecy atau word of prophecy, karena spirit kan sama dengan word, atau firman sama dengan roh. Ini roh
nubuatan, dan ini juga ada firman dari nubuatan. Ini adalah a more sure word of prophecy, atau firman nubuatan, firman dari nubuatan yang lebih pasti. Dan ini di ayat sebelumnya dibilang bahwa ini tidak diinterpretasikan oleh manusia, tapi Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. Udah selesai nonton ini. Ya, nanti besok aku akan ajarin teman-teman semua apa sih covenant-nya, apa sih covenant atau perjanjian yang perlu dipelihara. Kita sekarang tahu bahwa semuanya itu kesaksiannya. Atau kalau teman-teman buka di Revelation, di Wahyu 1 itu bilang bahwa inilah testimony of Jesus, atau kesaksiannya Yesus yang direcord oleh Yohanes Kekasih. Direcord maksudnya ditulis, dicatat, direkam video ya, dibuat catatannya oleh Yohanes. Jadi bisa dilihat lagi, bisa dibaca lagi, bisa didengar lagi. Nah, kita akan besok akan belajar covenant-nya ini apa. Tentu saja kita akan cari tahu itu di besok-besok, di lusa ya maksudnya. Nah, kita akan belajar itu, dan terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jadi tonton terus LGW Channel dan listen terus bersama-sama, dan listen ataupun listen sendirian bersama-sama dengan Roh Kudus, yaitu Yesus tambah tubuh. Terima kasih semuanya. Dadah.